Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik ya. Mari kita bernyanyi Mars PLKPA. Untuk itu, kakak mengajak kita semua untuk berdiri. Baiklah, sebelum kita memasuki ibadah kita bernyanyi di dalam Kidung Ceria nomor 177 sebanyak 2 kali. Baiklah adik-adik, saatnya kita berdoa. Adik-adik, kunci tangannya, tutup matanya, tutup kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kesehatan, agar kami masih dapat menikmati kehidupan saat ini. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, akhirnya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita membaca Mazmur. Mari membuka kitabnya di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 143 ayat yang ke-8. Kita membaca sesuai tradisi membaca Mazmur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah aku angkat jiwa. Baiklah adik-adik, kakak persilakan adik-adik semua untuk duduk kembali.
Kita bernyanyi dalam Kidung Ceria nomor 114 bait yang pertama dan sampai yang keempat. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Engkau menyertai dan Engkau selalu menyertai kami agar kami selalu siap dan kami memiliki hati yang tenang untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Inilah doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk membacakan Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Kakak mengajak kita membaca silih berganti. Kakak akan membacakan ayatnya yang ganjil, yang genap, dan adik-adik akan membacanya ayatnya yang ganjil hingga seterusnya. Di bawah judul beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Arkaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita
perlu ketahui bahwa jemaat di Korintus merupakan jemaat yang memiliki banyak kelebihan atau kemampuan. Sehingga firman Tuhan kita pada hari ini mau memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana Rasul Paulus menyampaikan permintaannya kepada jemaat yang ada di Korintus sehingga mereka bisa menerima Timotius dengan baik agar supaya Timotius tidak merasa takut untuk masuk di dalam lingkup jemaat yang ada di Korintus. Nah, adik-adik, mengapa Paulus menyampaikan hal tersebut kepada jemaat yang ada di Korintus? Karena Paulus mengetahui bahwa jemaat yang ada di Korintus sering menyombongkan diri mereka sehingga mereka memandang orang lain itu buruk di mata mereka. Jadi Paulus ini menginginkan jemaat yang ada di Korintus dapat mengasihi Timotius yang akan bersama-sama dengan mereka, dan Paulus juga berharap agar mereka dapat menolong Timotius jikalau dia sedang dalam kesusahan. Nah, adik-adik, sampai pada Timotius meninggalkan mereka dan bertemu dengan Paulus, bukan hanya itu saja yang disampaikan Paulus kepada mereka. Paulus juga mengingatkan kepada mereka agar mereka terus belajar hidup di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus dan juga dapat menjadi jemaat yang berani di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, Paulus juga meminta mereka agar mereka dapat mengasihi dan mentaati orang-orang yang sudah memberi hidup mereka untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang ada. Nah, adik-adik, kita juga diberikan kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Kemampuan yang kita miliki itu bisa di dalam pelajaran. Kita memiliki kemampuan pelajaran, jadi kita harus membagi. Contohnya, ada adik-adik yang pintar, terus temannya mau minta tolong, tolong dong bantuin aku kerjakan tugas. Kita harus membantu dia untuk mengerjakan tugasnya. Nah, adik-adik, untuk di masa sekarang ini, salah satu cara untuk kita menolong orang lain yaitu kita selalu mengingatkan kepada mereka untuk selalu tetap mencuci tangan dan memakai masker saat berada di luar rumah. Dengan kita mengingatkan mereka, itu tandanya kita sudah mengasihi sesama kita. Maka dari itu, adik-adik, marilah kita terus belajar dan memahami firman Tuhan. Kita juga mengajak teman-teman kita untuk terus berdoa dan untuk terus selalu beribadah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Kidung Ceria 183, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Marilah
sana, nengok sini, dan mari duduk yang manis, duduk yang rapi, kunci tangan, tundukkan kepala. Kita akan berbicara dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami anak-anak IMPA datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami lalui hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur lelap kami dan kami boleh menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat anak-anak layan yang saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong berkati mereka baik dalam makanan minuman yang mereka pakai dalam kehidupan mereka. Kiranya lewat tangan Tuhan, lewat berkat Tuhan, mereka akan cepat dipulihkan dan boleh mengikuti IMPA bersama-sama walaupun hanya dalam ibadah rekaman. Kami juga mau berdoa buat kakak layan yang pada saat ini belum bersama dengan kami, mungkin diantaranya ada yang sakit. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka, menyehatkan mereka, memberkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan, agar kakak layan juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa buat pendidikan anak-anak layan yang saat ini dilaksanakan di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi mereka kepintaran, agar mereka boleh menjadi anak-anak didik yang baik, yang menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara, dan menjadi tulang punggung gereja kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami mendoakan bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih dilanda oleh COVID-19. Kiranya Tuhan menguatkan kami semua masyarakat yang ada di dunia ini agar kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Kiranya COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami agar kami boleh melakukan aktivitas kami setiap hari. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang saat ini yang belum bisa untuk kami tempati beribadah. Kiranya untuk kedepannya Tuhan, kemampuan kami anak-anak layan sangat ingin untuk beribadah bersama-sama dan bertemu dengan teman-teman kami dan juga para kakak layan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, mengabulkan doa kami ini ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran, kekuatan dalam mendidik kami sebagai anak-anak layan. Kiranya kami juga boleh menjadi anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan majelis jemaat dan pendeta yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami, yang selalu membimbing kami, melayani kami. Kiranya Engkau memberkati beliau ya Tuhan, agar dalam kehidupan setiap hari Ibu Pendeta dan majelis jemaat boleh selalu sabar dalam menghadapi jemaat yang begitu besar. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Nanti persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa dititipkan ke orang tua di gereja atau datang serahkan langsung di gereja ya adik-adik. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Lihatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 15 yang menyatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 205. Aku suka membagi bait 1, 2, dan 3. Adik-adik, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami datang kepadamu saat ini membawa persembahan syukur ini. Terlebih hidup kami sebagai persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi berkat hidup bagi pelayanan, kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, tiba di saatnya keputusan. Adik-adik layan, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Kita menyanyi Kidung Ceria 345, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Oh berkati kami. Ibadah telah selesai. Selamat ulang tahun Pelkat PAGPIB yang ke-62 tahun. Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Selamat